Setiap cerita punya dua sisi, Satu yang semua orang tahu, dan satu lagi bukan untuk telinga semua orang. Kamu pilih percaya atau penasaran? Lu pernah gak sih ngerasa hidup lu kayak gak di tangan lu sendiri? Maksud itu lagunya Juicy Lucy bukan ya? Bukan. Jadi ngomongin apa nih? Jadi kayak kadang-kadang orang-orang di sekitar lo itu menganggap setiap hal yang ada di hidup lo itu biasa aja. Ya terus mereka bilang, ya itu kan dari kamu, siapa suruh? Oh pernah. Jadi maksud tuh kayak misalnya nih gue pacaran terus ternyata si cowok ini tuh KDRT gitu ya. Terus kayak ya udah itu pilihan lo. Padahal kan kita PDKT ya nggak tahu ya dia KDRT apa enggak. Iya pernah ngerasa tuh kayak kita yang jadi korban. Terus malah si pelakunya play victim kayak katanya kayak ya itu salah lo yang milih kan gue ngajak doang gitu kan maksudnya kayak iya gue pernah. Nah, karena kita hidup di dalam kayak lingkungan yang orang banyak banget yang judgmental, jadi kan ada pepatah sedikit demi sedikit. Real. Dari titik-titik kayak gitu, banyak orang mulai terjebak dari stigma itu, bukan karena mereka bodoh, naif atau apa, tapi karena sistemnya dari fondasinya aja belum bengkok. Ngomongin fondasi yang bengkok maksudnya tuh kayak misalnya di masalah keluarga ada masalah keluarga gitu ya, dan terus kita tuh pengen sebagai generasi Z yang katanya nggak bisa kerja. Zaman sekarang generasi apa sih? Kita generasi Z nggak bisa kerja, generasi strawberry yang diremuk dikit ditimpa dikit remuk ya gue tahu. Terus kayak katanya pengen deh bantu keluarga kita tuh yang banyak masalah keluarga, pengen bantu keluarga kita, tapi ya jalan keluarnya adalah dengan mungkin kerja dan menghalalkan segala cara gitu kan. Jujur gue kayak gue ngerasa tuh kayak capek banget ya sama dunia ini yang menuntun kita tuh buat jadi backburner enggak dong. Tapi Mika lo tau gak sih, belakangan itu gue dapet banyak banget komen yang kayak dia tuh kayak kakak kan tolong bahas ini dong, tolong bahas ini dong. Lo baca gak sih komen itu? Nah iya, tadi kan kemarin itu masuk email gue, masih akun kita kan? Dari akun Rain Gamer 1234 Kak, bahas dong soal perdagangan manusia di Kamboja. Tapi podcast kita kan yang fun-fun gini, tumben banget kita disuruh bahas yang gini, kata gue sih berat ya. Terus lo tau gak sih ada yang komen gini juga nih selain yang si Rain itu, Faldo 0001 Cinta Rain katanya, Kak bahas perdagangan manusia di Kamboja tapi tolong invite korbannya. Gila, karena podcast kita kan fun bisa ya, seru-seruan aja, tapi kenapa kita disuruh undang korban? Jujur gue takut banget sih, karena kayak kita juga harus menjaga yang manner gitu ya. Tapi ya, apa yang tahu podcast kita bisa semuanya. Kenapa tuh? Karena welcome to Telinga Kiri. Di sini gak bisik-bisik pun Punya panggung, ya. Oke, kita langsung aja kasih, gak usah basa-basi banyak-banyak. kita langsung undang aja korbannya, juga narasumber kita. Karena spesial banget hari ini kita undang korban guys, berdasarkan dengan apa yang kalian request. Oke. Mereka ini penyintas ya, jadi sedikit background aja, mereka penyintas. Jadi mereka berhasil keluar dari lingkaran itu. Karena mereka sudah ada di sana. Itu pasti parah banget. Kita langsung aja ya. Boleh dong. Kak Yono dan Kak Yuni. Halo Kak Yono. Jadi mungkin tadi sudah disinggung sama Mika ya. Jadi mereka adalah korban yang sekarang hidupnya sudah cheerful. Mereka sudah bahagia karena mereka sudah keluar dari masalah itu. Namun ya kita tahu pasti ya kayak namanya juga masalah, kamu pasti tetap kebayang-kebayang. Benar-benar. Untuk itu hari ini kita mau kulik di sini kan, kami mau kulik sedikit ya kakak yang tentang masalah ini. Oke. Tapi kita kan udah kenal kan sama mereka berdua. Kita udah briefing dan lain-lain. Tapi kan penonton kan belum tahu kan. Jadi kakak boleh nggak jelasin sedikit background kalian itu gimana sih? Karena kebetulan kakak agak mirip ya, Kak Yono dan Kak Yuni. Apakah pasangan kah? Tetangga kah? Oh bukan sih Kak, kita berdua ini adik kakak. Oh, adik kakak. Iya, mau kita juga aja kok. Cuma beda 2 menit doang. Oh, kembar. Oh, pantesan. Tapi yang begini enggak, karena Yononya sendiri sering main di panas, makanya kita aja. Begitu. Aku seneng banget kan sebelum kita hari ini tuh kayak
udah kan nggak apa-apa kita langsung ke pertanyaan pertama mungkin ya. Oke, jadi aku yang tanya aja ya. Kita tahu masalah kali ini tuh memang sangat berat dan ini satu Indonesia wow banget nih, trending banget. Tapi sebenarnya apa sih gitu yang menjadi alasan gitu kenapa akhirnya kakak terjebak di masalah ini dan akhirnya memutuskan untuk berangkat ke sana? Sebenarnya sebelum diajak ke sana, kalian tuh ada berada di fase hidup yang seperti apa dan apakah mungkin sangat kesulitan sehingga ya akhirnya menghalalkan segala cara ya untuk mengatasi dan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan itu? Aku yang jawab apa ya? Waduh. Jadi kalau kita kelas balik ya, dulu itu keluarga kami, orang tua kami itu berkehidupan dan dulu setiap hari itu pasti ada aja orang-orang yang mukanya serem itu datang ke rumah, bentak-bentak bagi hutang. Terus bunganya kan semakin tinggi, tapi orang tua kami itu nggak bisa bayar. Jadi kami sebagai anak pasti ada rasa untuk ingin membantu orang tua, menjadi suruh nol keluarga. Jadi kami memutuskan buat mengambil tawaran itu. Mungkin kalau boleh tahu mereka menawarkannya seperti apa gitu? Apakah itu sangat menggiurkan dan bisa terus gitu? Nah, kalau itu sih dari yang kami pikir gini ya, karena kami punya perasaan yang sangat dalam untuk mau bantu orang tua kami. Jadi karena itu begitu tawarannya kayak, wah ini kita bisa dapat uang yang banyak, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Kan misalnya orang mau dapat banyak uang itu kan harus berjuang kayak sudah bertahun-tahun gitu kan di luar sana. Nah tapi ini tuh pekerjaannya kayak bisa dibilang dapat uang yang banyak dalam waktu yang instan. Nah, terus kan siapa juga yang nggak mau kalau punya banyak uang pas lagi masih umur yang muda kan. Terus ya karena emang kita mau betul-betul bantu orang tua kita, jadi ya udah kita mutusin buat aku. Nah dari aku ya, aku mau nanya nih, perasaan pertama kali pas kalian sampai di Kamboja ini, ada perasaan hal-hal yang aneh nggak? Karena kan tawarannya kayak tubuh true kan, kayak kerjaan yang simpel tapi duitnya gede. Apalagi di luar negeri ya, takutnya kan kayaknya mahal kan, terus kalian nggak bisa bolak-balik. Kira-kira perasaan kalian itu seperti apa sih? Kalau aku sendiri ya, namanya aku udah dibawa sampai awalnya ada rasa senang karena mau ke luar negeri. Cuman waktu sampai di bandara, di situ perasaan itu campur aduk. Karena di situ aku langsung dijemput sama orang asing. Terus di situ mereka langsung ngambil passwordku tanpa ada alasan yang jelas kenapa mereka mau ambil. Terus orang asing yang jemput aku itu bawa aku ke tempat yang aneh. Makanya di situ aku merasa kayak ada kejanggalan. Situasinya itu nggak sama dengan yang dijanjikan waktu aku di Indonesia. Makanya aku kayak merasa campur aduk dan takut. Tapi ini paspornya diambil, Iya, mereka beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kabur karena itu identitas mereka. Iya, selain paspor apa aja tuh yang diambil? Semua barang-barang sih kecuali handphone. Jadi cuman kalau kita mau pakai handphone pun kita harus diawasi dulu. Stay banget ya. Jadi sebenarnya pertama kali sadar kalau ada keganjalan ini waktu kalian udah tiba di Kamboja ya, tadi di bandara tadi ya. Terus ketika sampai di sana, apakah mereka langsung menuntut kalian untuk bekerja? Nah, aku sih pribadi, iya, pas kita sampai di sana langsung kita buat kerja kan. Nah, terus aku di sana tuh minggu pertama tuh kayak aneh aja gitu loh pas minggu pertama. Nah, kayak Ini minggu pertama langsung sadar ya? ya, iya, kayak Berarti sejomblang itu? iya, karena ini loh, maksudnya ini kan kerjanya judi online. Iya. Tapi di sini kita kerjanya udah kayak agen-agen negara gitu kan. Kita diawasi terus kerjanya seharian duduk-duduk doang terus sambil ngetik-ngetik, sambil teleponan terus sambil nyatet. Terus abis itu kita juga pas break itu cuma buat makan doang. Makanya sama mereka gitu. Kalau mau keluar harus ditemenin jatuh gitu. Jadi kayak kita banget kayak udah tahanan rumah gitu. Hitungannya. Padahal katanya simpel tapi Iya, yang mereka janjikan adalah untuk sebagai tadi kalau nggak salah judi online gitu. Iya. Tapi ketika sampai di sana mereka menuntut lebih banyak dari itu ya. Jadi bisa dibilang tuh ini semacam penipuan apa Scam. ya. Benar. Iya, jadi setelah akhirnya kalian memutuskan untuk bekerja di sana,
dan akhirnya kalian tidak boleh untuk keluar, apakah kalian ada mencoba untuk membohongi pihak dari mereka kayak aku untuk kabur, aku boleh nggak izin kemana gitu, tapi padahal kalian mencoba untuk kabur. Nah kalau itu sih ya awalnya kan kita mikirnya kecuan dulu kan, kecuan. Jadi ya udah meskipun kerjanya kayak gini ya siapa tahu mungkin emang kerjaan di negara lain itu kayak gini gitu loh, karena kita juga baru pertama kali kan kerja di luar Indonesia. Nah tapi lama-lama itu makin aneh aja gitu, kayak tiba-tiba ada yang keluar. Nah kalau pikir kan itu mungkin kontraknya udah selesai itu kemana kan, tapi itu kan nggak pernah dengar lagi tuh kabar orang itu sampai saat ini, sampai detik ini. Nah terus pas orang cari keluar itu beberapa hari kemudian udah langsung ada tuh penggantinya. Orang kan harusnya ada space sedikit, harusnya nyari orang buat kerja kan nggak semudah itu kan. Terus Apalagi diberangkatkan dari Indonesia. Jadinya kayak ini ada apa nih di balik ini kan, jadi kan mulai takut di situ. Terus ya mulai ada pemikiran buat mencoba escape dari situ, buat ya istilahnya resign dari situ. Nah, tapi gini Kak Dewi, ini kan ada kursi kosong nih, ini masih ada tamu deh. Jadi kan kita kan udah dengar ya sedikit sepotong cerita dari pihak korban. Nah, aku berpikir kira-kira negara nih mereka ada langkah apa sih untuk menanggapi kasus ini? Untuk itu kita mengundang dari mana nih? Dari perwakilan Kementerian Luar Negeri. Oke. Silakan Pak Hito. Halo Pak Silakan. Hito. Silakan. Oke, jadi untuk Kak Yono dan Kak Yuni, jadi di sini kami dengan spesial ya ikut juga mengundang pihak dari pemerintah gitu. Jadi biar ada lurus gitu ya pembicaraannya dan biar clear gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih tindakan dari pemerintah yang ikut turut membantu dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi mungkin boleh Bapak diperkenalkan dulu, Bapak dari mana dan atas. Oke, nama saya Hito. Mungkin agak Jepang begitu. Iya, Memang orang Jepang. Iya, Oh, agak Jepang kan, tapi saya memang nasionalis dari lain di Indonesia. Nah, saya bekerja di bagian Kementerian Luar Negeri. Kebetulan saya mengurus langsung kasus perdagangan manusia yang mereka alami. Nah, Bapak bisa nggak jelasin dikit nih pas Bapak pertama kali dengar, wah kasus ini, apalagi menyangkut warga negara Indonesia, itu kira-kira respon negara, especially itu bagian Bapak, Departemen Luar Negeri itu kayak gimana sih? Memang kami menerima banyak laporan, terutama dari pihak keluarga yang anaknya atau mungkin kerabatnya itu bekerja di Kamboja. Mereka bilang kalau misalnya kerabat mereka di Kamboja ini sudah tidak kasih kabar lagi, sudah hilang kontak sama mereka. Ini jadi kejanggalan bagi kami yang mengurus khususnya WNI yang berada di luar negeri. Nah, jadi ini indikator utama kita untuk menyelidiki kasus ini. Jadi mungkin konfirmasi aja, apakah benar dari Kak Yono dan Kak Yuni ada memang dari pihak keluarganya mungkin yang memang secara langsung lapor gitu ke pihak Kementerian Luar Negeri? Kemarin sih cara kita buat usul keluar itu, kemarin ada teman kita yang bisa kontak yang dia dengan dari sini. Jadi mereka, teman saya ini yang lapor orang tuanya. Jadi teman Kak Yuni sendiri itu tahu bahwa ada masalah itu dari mana? Apakah dari kejanggalan tadi nggak ada kabar kah? Sebenarnya itu. Beneran itu karena tidak ada kabar gitu ya? Nah, aku mau tanya ke Kak Yono, kan Kak Yono bilang kan masalah cuan kan, jadi kayak pengen stay. Tapi ada nggak suatu momen yang Kak Yono merasa bahwa wah kayaknya nggak bisa nih, aku terus terusan kayak gini, aku harus keluar bagaimanapun cara itu, kira-kira momen apa sih Kak? Ya itu karena kerja di sana juga karena pressure kan, jadi ditekan dulu, jadi wah aku harus keluar dari sini ya, karena aku misalnya CEO ini kan kita juga nyari cuan, tapi kita bikin kayak damai syariah aja gitu, masa kita kerjanya kayak gini terus, bahkan kalau misalnya kita melanggar suatu protokol mereka ya, itu rumahnya itu sampai ada yang dipukuli lah, sampai ada yang ditonjok di, iya parah banget di sana, itu nggak bisa digambarkan sampai di atas.
Kalau boleh tahu mungkin agak sulit ya memang ya untuk digambarkan dengan kata-kata, tapi kan ini berbeda ya. Kak Yona mungkin di bidang bagian judi online-nya, Kak Yuni di bagian yang lainnya. Adakah rutinitas yang berbeda gitu? Kayak kalian tuh setiap hari di sana ngapain sih? Kan tadi kakak bilang yang sampai akhirnya kakak memutuskan untuk keluar dan akhirnya lapor ke pihak kementerian. Ya kan, soalnya kan di Indonesia kan ada 9 to 5. Iya. Kira-kira berapa waktu nih kalian kerja? Kalau aku sendiri kita itu dipaksa buat kerja selama 16 jam. 16 jam, 16 jam. Dan itu kita nggak punya istirahat yang cukup. Lalu kalau kita nggak sampai target yang mereka kasih, kita bakal dapat hukuman itu loh, yang kayak sanksiun Kekerasan fisik juga ya, kalau kekerasan fisik. fisik. Wah, parah banget sih. Ya, pokoknya saya tuh Apakah pernah lihat langsung? kebetulan pernah lihat teman saya itu dipukuli karena dia nggak sampai target di hari itu. Bahkan Aku kenal juga temennya. Oh, kenal juga temannya. dan badan itu sampai gemeteran. Makanya mungkin kita berdua ada perasaan buat kalau kita tetap di sini pasti Hancur kita di situ. hancur. Kalau dari pihak Pak Dito sendiri, Bapak apa sih yang akhirnya dari pihak Pak Dito sendiri, apakah kan Bapak juga ya manusia yang punya perasaan dan akhirnya memutuskan untuk oke, sebagai Kementerian Luar Negeri dan sebagai warga negara Indonesia yang juga sama gitu ya, keluarga saya ada di Kamboja, apakah Bapak mengupayakan, maksudnya upaya apa yang Bapak akhirnya lakukan untuk turun tangan akhirnya dan bagaimanakah prosesnya? Melakukan negosiasi. Betul betul. Kebetulan saya bersama tim yang mengurus tentang kasus perdagangan manusia ini, itu kami sebenarnya langsung ingin berbuat, langsung ingin beraksi terus langsung ke Kamboja untuk mengevakuasi mereka. Tapi tidak semudah itu ternyata. Kami harus memiliki perizinan langsung dari pemerintah setempat di Kamboja sana. Jadi kan ada KBRI Phnom Penh di Kamboja sana, itu dari kami Kementerian Luar Negeri mengutus mereka. Dan dari kami mengkoordinasi mereka agar mereka itu minta perizinan kepada pemerintah setempat di sana. Nah, baru dari sana mereka verifikasi lah, pokoknya ada data-data yang harus di setujui dan di-upload, diunggah ke mereka. Nah, kemudian baru dari sana baru bisa kami dari pihak kami mengirim Satgas TPPO untuk bekerja mencari identitas mereka dan juga keperluan mereka di sana, karena ini juga menjadi kendala bagi kami tim, gara-gara mereka itu memindahkan lokasi-lokasi dari korban, jadi susah banget, iya susah banget untuk cari mereka. Dari pihak sana juga ternyata dipindah-pindah ya. Nah, dalam proses pemindahan ini kan terjadi, prosesnya terjadi cukup lama ya. Apakah dari Kak Yona dan Kak Yuni perasaan seperti apa sih? Karena jujur kan dari Kak Yona dan Kak Yuni juga baru tahu sekarang ya bahwa ternyata prosesnya cukup lama tadi yang dikatakan oleh Pak Tito. Jadi sebenarnya tuh mungkin ada dendam pribadi kah kepada pemerintah Indonesia atau bagaimana kah? Dan kayak ini gimana? Kalau aku sih ya, kan baru tahu juga. Ternyata prosesnya itu panjang. Tetapi perasaan aku kemarin itu tentunya ada rasa takut lah, karena kita kan udah melihat sendiri di teman kita disiksa secara fisik. Jadi kayak campur aduk gitu loh, perasaannya takut, pengen banget keluar tapi pertolongan nggak datang-datang. Aku juga awalnya saya takut, terus lama-lama jadi kesel gitu. Nggak ada yang sadar, nggak ada yang tolong gitu. Tapi ya aku sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan pada akhirnya ya. Saya masih bisa ada sampai saat ini. Jadi sebagai klarifikasi aja ya bahwa pemerintah Indonesia tidak lepas tangan teman-teman. Warga negara Indonesia juga kami percaya pemerintah Indonesia sendiri menyusun undang-undang gitu ya, sehingga tentunya benar ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Juga kami menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Benar. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan, kita akan bertanya lagi kepada Kak Tito ya. Nah, karena kita udah dengar ya dari perspektif pemerintah yang juga nggak tinggal diam ya mengenai kasus ini, dan juga cerita dari para korban ini, kira-kira di antara kalian bertiga point of view-nya masing-masing, kira-kira harapan apa sih yang
kalian harapin dari kasus ini apa supaya nggak terjadi lagi gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Nah, mungkin dari kami yang bekerja di Kementerian Luar Negeri itu, kami berharap untuk stakeholder Indonesia itu terbuka matanya melalui podcast yang kami lakukan ini, mungkin karena ini menjadi sarana agar edukasi terus berjalan untuk literasi setiap masyarakat Indonesia, karena kan mereka yang ke Kamboja itu gara-gara mau uang, mau sejahtera, mau mungkin memang tujuannya baik, tapi semua harus ada perhitungan. Jangan asal-asal cuma modal sehat dan data-data paspor mau langsung ke sana. Jangan ya, semuanya yang mungkin nonton, ayolah kita kalkulasikan setiap kali kita lakukan ke depannya. Jangan sampai merugikan diri sendiri, keluarga, dan kami yang bekerja untuk kalian. Terima kasih. Itu dari saya. Kalau gerak sendiri sih sebenarnya udah mencakup yang bilang sama Pak Hito. Cuman satu hal yang untuk pelajaran kita itu jangan pernah gampang percaya kepada seseorang apapun tawarannya. Kita harus mencari tahu sampai ke detail-detailnya agar apa yang kalian ini alami nggak kalian alami juga. Kalau dari aku pribadi, yang mungkin pesan buat semua anak muda ya, bagi yang ingin cepat kaya, ya memang gak seinstan itu dan gak secepat itu proses kita dalam menjalani karir-karir kita gitu. Jadi kalian jangan cepat percaya sama apa yang dunia ini tawarkan. Apalagi udah lihat contohnya kayak kita kan, berakhirnya fatal banget. Dan mungkin buat kalian mungkin di rumah yang punya teman-teman yang juga terjebak dalam situasi seperti ini, langsung aja laporin atau langsung aja speak up ke publik kalau misalnya butuh pertolongan. Secepat mungkin itu harus diatasi, karena ini tuh gak benar guys. Kita sama-sama manusia dan kita sama-sama punya perasaan, kita punya rasa takut dan sebagainya, punya trauma dan sebagainya. Ya kita harus saling menolong sesama kita gitu. Nah, mungkin satu ya yang terakhir dari aku, kalau harapan aku yang kecil sederhana banget, yaitu mungkin kita nggak bisa menyelamatin semua orang, apalagi yang udah pergi atau mungkin udah menghilang, kita nggak tahu mana di mana. Tapi justru kita mulai dari langkah yang kecil, di mana harus ada orang yang sadar supaya dari kesadaran itu bisa menghindarkan kita dari tragedi yang akan. Benar, dan dari kami juga ya, kami menyediakan wadah teman-teman untuk kalian speak up, karena ingatlah, percayalah bahwa setiap manusia, apalagi di Indonesia, punya hak asasi manusia. Dan di mana sebenarnya hak asasi manusia itu dimulai? Ya dari lingkungan kita terdekat, yaitu di keluarga, benar, yang akan membawa kita bertumbuh, betul. Jadi jangan takut